Nah, setelah Pak Ganjar Pranowo dideklarasikan menjadi presiden, calon presiden di 2024, ini kemudian usaha itu masih terjadi. Ingin memecah belah kader-kader banteng. Sekarang antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Itu yang terus dilakukan. Sekarang gilirannya kubu dari Prabowo Subianto. Ketua Umum kita, Ibu Megawati Soekarno Putri, selalu memberikan perhatian, menyayangi, dan menjaga kader-kader partai yang setia pada perjuangan partai. Apalagi kecintaan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri pada kader terbaiknya, yaitu Presiden Jokowi. Kecintaannya tidak akan pernah luntur. Layaknya seorang ibu pada anaknya, kasih ibu sepanjang masa. Karenanya, jangan biarkan soliditas partai diusik oleh mereka yang hanya ingin memecah belah atau mempertentangkan Ketua Umum Ibu Megawati dan Presiden Jokowi. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari kubu sebelah yang gagal mengadu domba, apalagi adu banteng. Kalau kita lihat pidato dari Mbak Puan kemarin, ketika acara konsolidasi pemenangan Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan di Stadion Jatidiri Semarang pada hari Jumat yang lalu, kita kan sudah mendengarkan bahwa Mbak Puan ini mengatakan jangan sampai usaha memecah belah partai ini kemudian dibiarkan. Kita harus melawan itu, jangan sampai partai ini dipecah belah, harus solid. Nah, ini kan merujuk kepada ada upaya atau usaha dari orang-orang di kubu sebelah yang berusaha memecah belah agar partai ini, pengusung Pak Ganjar Pranowo ini terpecah supaya tidak akur, kemudian dibikin seolah ribut sendiri supaya mereka nggak fokus untuk pemenangan Pak Ganjar Pranowo. Kalau kita mundur beberapa bulan belakangan atau bahkan mungkin 1 tahun yang lalu ketika Pak Ganjar belum dideklarasikan oleh PDI Perjuangan pada 21 April 2023, itu dulu kan Mbak Puan ini sudah banyak pasang baliho kepak sayap kebinekaan. Nah, disitulah mulai kubu sebelah ini, terutama dari kubu Koalisi Perubahan yang sudah mulai mendeklarasikan Anies pada waktu itu. Ini kan sudah kemudian mulai mencoba untuk mendowngrade dari PDI Perjuangan sendiri. Mereka seolah-olah memajukan Mbak Puan. Wah, cocok Puan ini menjadi calon presiden, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan dan sebagainya. Padahal di lembaga survei, nama Ganjar Pranowo ini selalu unggul pada waktu itu. Sementara nama Mbak Puan selalu ada di bawah dengan elektabilitas 1, sekian persen. Nah, inilah kemudian upaya-upaya untuk memecah belah PDI Perjuangan, memecah belah kader-kader banteng ini sudah mulai di sana, mengadu domba antara Mbak Puan dengan Pak Ganjar. Lalu kemudian di dalam internal partai sendiri pun juga ada beberapa oknum yang pro dengan Puan Maharani, kemudian membentuk Dewan Kolonel yang kita ingat pada waktu itu untuk memajukan nama Puan Maharani menjadi calon presiden. Tapi pada akhirnya semuanya itu gagal. PDIP semakin solid, lalu kemudian Ibu Megawati juga menurunkan egonya, tidak menaikkan nama anaknya menjadi calon presiden, tapi justru kader terbaiknya yang memiliki elektabilitas paling tinggi, yakni Pak Ganjar Pranowo,
tahun 2000 di bulan April kemarin dideklarasikan menjadi presiden. Jadi usaha untuk mengadu domba antara Mbak Puan dengan Ganjar Pranowo, kemudian untuk memecah belah internal PDI Perjuangan ini usahanya gagal. Nah, setelah Pak Ganjar Pranowo dideklarasikan menjadi presiden, calon presiden di 2024, ini kemudian usaha itu masih terjadi. Ingin memecah belah kader-kader banteng. Sekarang antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Itu yang terus dilakukan. Sekarang gilirannya kubu dari Prabowo Subianto. Kemarin ketika PDI sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo, kemudian dibikin narasi seolah-olah Presiden Jokowi ini kemudian mendukung Prabowo Subianto. Tujuannya untuk apa? Untuk memecah belah PDI Perjuangan, untuk mengadu banteng antar kader PDI Perjuangan, antara Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Jokowi yang menjadi kader terbaik PDIP saat ini. Pak Jokowi dinarasikan seolah-olah mendukung Prabowo Subianto, kemudian bergabungnya Golkar dan PAN ke koalisi Gerindra PKB ini kemudian dinarasikan seolah-olah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi. Ini kan tujuannya untuk itu, untuk mengaburkan atau untuk mempertegas bahwa sebetulnya Presiden Jokowi ini nggak mendukung Ganjar Pranowo, dia mendukung Prabowo Subianto. Kemudian mendekat-dekat dengan anak-anaknya, dengan Gibran, lalu kemudian dengan Kaesang, bahkan dari PSI pun juga ikut-ikutan seperti itu, mendompleng nama Jokowi, kemudian juga mendekat-dekat dengan anak-anaknya. Padahal kita tahu sendiri, PSI ini partai yang kurang akur dengan PDI Perjuangan karena pernah mencalonkan Ganjar Pranowo tanpa seizin PDI Perjuangan. Tidak ada adab, nggak ada akhlaknya. Nah, itulah yang kemudian usaha-usaha itu terus dilakukan untuk mengadu domba, untuk mengadu banteng, kalau saya bilang adu banteng antar kader PDI Perjuangan. Tapi sekarang usaha itu semuanya sia-sia, semuanya gagal total. Kalau kita melihat kemarin terakhir di konsolidasi PDI Perjuangan di Semarang, Mbak Puan yang dulu pernah diadu dengan Ganjar Pranowo, turun sendiri. Dia menjadi ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo sekarang. Dia yang mengkoordinir kader-kadernya, kemudian selalu menyampaikan kepada kadernya, kita harus memenangkan PDI Perjuangan, memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden di 2024. Itu yang sekarang terjadi. Jadi upaya apapun untuk mengadu domba, untuk memecah belah partai ini, gagal total. Bahkan upaya untuk memecah belah atau mengadu antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati juga gagal. Pak Jokowi di setiap kesempatan selalu akur dengan Ibu Mega, selalu tampak mesra. Kemudian Ibu Mega ketika berpidato selalu memuji-muji Pak Jokowi, bahkan menganggap beliau sebagai anaknya sendiri, lalu mengatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah orang yang terzolimi, kemudian selalu dihina-hina, dan Ibu Mega menjadi orang yang ada di garda terdepan untuk membela Pak Jokowi. Jadi usaha itu semuanya pun sia-sia. Makanya kemarin ketika Mbak Puan kemudian berpidato, mengobarkan semangat dari para kadernya yang ada di Jawa Tengah. Jangan sampai usaha untuk memecah belah partai ini terwujud. Dan sekarang buktinya nggak ada itu sama sekali. Kalau kita melihat partai ini semakin solid, semakin kuat untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Bahkan mesin partai sekarang sudah mulai bekerja, kemudian juga para relawan juga sudah mulai banyak dibentuk di berbagai penjuru negara. Dari Sabang sampai Merauke, ribuan organ relawan ini sudah terbentuk untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Dan yang tidak kalah pentingnya, pemenangan ini juga harus melalui media sosial. Kekuatan media sosial ini memang tidak bisa kita pungkiri untuk bisa menjadikan pendulang suara, untuk meraih suara. Untuk itulah makanya usaha dari kubu sebelah, baik dari kubu Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan untuk memecah belah, untuk mengadu domba partai banteng ini, untuk mengadu banteng para kader ini gagal total. Dan itu nanti akan semakin solid ketika Pak Ganjar sudah pensiun atau sudah purna dari tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah, lalu sudah mulai berkeliling bersafari politik ke sana kemari, ini akan semakin solid, tim pemenangan juga akan semakin solid, mesin partai ini sudah bekerja, lalu kemudian yang ada di akar rumput, para relawan
kemudian masyarakat yang sudah paham dan ingin keberlanjutan dari pemerintahan Presiden Jokowi ini juga akan terus bekerja untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Dan sampai saatnya nanti di TPS di tanggal 14 Februari 2024 saat pencoblosan, kita sama-sama mencoblos Pak Ganjar Pranowo untuk memenangkan beliau menjadi Presiden RI di 2024 sampai 2029. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Pak Ganjar Pranowo. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.